Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurfiana, SPD MPMAT. Saya adalah salah satu dosen program studi matematika Fakultas Teknik Universitas Samudra dengan NIDN 0002 128904. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2022. Pada video ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah persamaan diferensial elementer mengacu pada DIA dengan 6 poin yang akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama, identitas dan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini diberi kode MAT 204 dengan bobot 3 SKS dan diambil pada semester 4. Dan merupakan mata kuliah wajib program studi matematika Fakultas Teknik. Kemudian dosen pengampu tim teaching yang terdiri dari 2 orang dosen. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan penguasaan konsep kepada mahasiswa untuk menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan persamaan diferensial elementer orde 1, orde 2, dan orde n, transformasi Laplace, serta menggunakan transformasi Laplace untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 3 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu mengklasifikasi dan mengamati beberapa bentuk persamaan diferensial dan aplikasinya, mampu memahami dan menyelesaikan persamaan diferensial elementer orde 1, orde 2, dan orde n, dan transformasi Laplace beserta aplikasinya. Yang ketiga, mampu memahami, memodelkan, dan menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan penerapan persamaan diferensial. Materi pembelajaran terdiri dari 5 pokok bahasan. Yang pertama, pendahuluan, kemudian persamaan diferensial orde 1, persamaan diferensial orde 2, persamaan diferensial orde n atau orde tinggi, kemudian transformasi Laplace. Buku referensi pada perkuliahan ini terdiri dari 3 referensi utama. Salah satunya adalah modul yang saya susun bersama tim pengampu mata kuliah persamaan diferensial elementer. Kemudian untuk sistem dan metode pembelajaran menggunakan blended learning dengan pendekatan student-centered learning. Blended learning mengkombinasikan pembelajaran secara daring dan secara luring. Secara daring tatap muka virtual melalui Zoom dan juga menggunakan LMS Fakultas Teknik pada laman berikut, yaitu http://elsateknik.unsam.id dengan tampilan seperti ini. Kemudian sistem penilaiannya itu terdiri dari 5 item penilaian. Yang pertama, kehadiran 10%, kuis dan diskusi 10%, tugas terstruktur 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, dengan kriteria penilaian seperti disajikan pada tabel berikut. Kehadiran mahasiswa minimal 75%. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman proses pembelajaran. Cuplikan video pembelajaran ini adalah video pembelajaran pada pertemuan kedua dengan materi persamaan diferensial orde 1. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik. Jadi selamat datang kembali di mata kuliah persamaan diferensial elementer ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang persamaan diferensial orde 1. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang
klasifikasi persamaan diferensial. Jadi di situ kalian sudah memahami yang mana persamaan diferensial linier, yang mana tidak linier, apa itu solusi dari persamaan diferensial. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang persamaan diferensial orde 1. Bagaimana kita menyelesaikan persamaan diferensial orde 1. Nah, jadi metode penyelesaian persamaan diferensial orde 1 hari ini yang akan kita pelajari yaitu metode berubah terpisah dan metode faktor integrasi ya. Sebelumnya kita lihat dulu apa sih persamaan diferensial linear orde 1. Nah, definisinya bisa kita lihat di sini bahwa PD linear orde 1 itu adalah persamaan yang berbentuk Y aksen tambah PTY sama dengan GT ya. Nah, si PT dan GT itu adalah fungsi dalam T. Jadi himpunan semua solusi yang memenuhi persamaan ini, semua Y yang memenuhi persamaan ini itu disebut solusi umum. Nah, sekarang bagaimana kita mencari solusinya? Jadi ada beberapa metode. Yang pertama itu metode faktor integrasi. Nah, kita lihat bahwa kita punya persamaan dengan bentuk umumnya yang ini ya. Nah, atau kita bisa menuliskannya dengan ekspresi ini. Nah, jadi si aksen itu bisa kita notasikan dengan dy per dy DT. Nah, trik di sini menyelesaikan dengan faktor integrasi itu kita mengalihkan persamaan di atas ini dengan suatu faktor integrasi yaitu faktor integrasi di sini adalah E pangkat integral PT dt itu dimisalkan dengan mu T. Nah, perhatikan kalau kita kalikan nih kedua ruas dengan mu T, maka kita memperoleh ekspresi yang ini ya. Ekspresi yang ini. Iya. Nah, jadi perhatikan bahwa ruas kiri itu adalah turunan dari hasil perkalian sesuatu. Nah, jadi kalau kita terapkan aturan perkalian di sini, mu T kali Y itu kalau diturunkan hasilnya akan seperti persamaan yang ruas kiri ini. Maka ruas kiri bisa kita ekspresikan dengan turunan dari mu T dikali Y. Nah, kanannya tetap. Jadi untuk memperoleh solusi ini kita integralkan, yang ini diintegralkan, diintegralkan, maka kita perolehnya mu TY itu sama dengan integral mu T GT dt. Nah, untuk solusi persamaan diferensialnya kita ekspresikan dengan si Y. Kalau mau kita sederhanakan lagi yang ini, maka menjadi Y sama dengan 1 per mu T ya. Per mu T. Integral mu T GT dt. Oke. Nah, mari kita lihat contohnya nih. Diberikan persamaan Y aksen tambah Y sama dengan E pangkat 2T. Nah, kita diminta untuk menyelesaikan persamaan ini. Nah, perhatikan bahwa si PT di sini adalah satu ya, yang di sini. Oke? Ya. PT-nya adalah 1. Kemudian, kita cari ini faktor integrasinya, yaitu si mu ya. Si mu. Jadi mu itu E pangkat integral 1 dt. Hasilnya adalah E pangkat T. Dengan menggunakan formula terakhir yang tadi, yaitu si Y, T itu sama dengan 1/mu T, integral mu T GT.
mu T, GT, DT. GT, DT. Nah, si mu T-nya adalah E pangkat T, GT-nya E pangkat 2T. Sekarang seper mu T itu seper E pangkat T bisa kita tuliskan dengan E pangkat min T. Ini kita Min T. integralkan, maka kita peroleh hasilnya adalah sepertiga E pangkat 3T tambah C. 3T tambah C. Nah, jadi inilah yang menjadi solusi umum dari persamaan yang ditanyakan ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, good. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Di sini bedanya adalah diberikan nilai awal. Nah, kalau diberikan nilai awal berarti yang kita cari solusi apa? Solusi umum dan khusus. Ya, ada solusi umum, ada solusi khususnya. Khusus. Jadi di sini kita diberikan persamaan Y aksen sama E aksen tambah 2 per T sama dengan cos T per T kuadrat. Nah, jadi faktor integrasinya itu adalah E pangkat integral 2 per T. 2 per T DT. Integral 2 per T adalah 2 ln T. Nah, 2 ln T ini bisa kita tulis ln T pangkat 2 ya. 2. Si fungsi E dan ln itu saling inverse, maka hasilnya itu bisa T kuadrat. Oke ya. Kemudian kita mau cari solusi. Nah, dengan menggunakan konsep tadi, itu kita kalikan dengan kedua ruas dikalikan dengan mu-nya. Nah, sekarang itu metode yang kedua yaitu peubah terpisah. Nah, dari namanya aja kita udah tahu ya, pasti ada variabel yang dipisahkan. Di sini bentuk persamaan yang akan kita selesaikan itu adalah nantinya persamaan yang diferensial yang bisa kita pisahkan dalam dua variabel. Di sini dimisalkan dengan mx dan ny. Jadi dipisahkan dalam fungsi dari x dan y ya. Jadi nanti akan bisa disederhanakan dengan ekspresi ini. Jadi bisa ny dy itu akan sama dengan mx dx. Nah, dengan mengintegralkan kedua ruas, kita akan memperoleh solusinya. Nah, ini. Kita lihat contoh. Jadi di PD dengan peubah terpisah itu, kita harus mengevaluasi dulu apakah persamaan diferensial yang diberikan itu bisa dipisah variabelnya. Nah, coba dilihat yang ini. Yang pertama. Kira-kira ini PD dengan variabel terpisah atau bukan ya? Bagaimana kita memisahkan variabel ini? Di sini kita maunya Y sama Y, X sama X. Nah, di sini yang udah muncul yang kelihatan adalah Y aksen. Kita mau menghilangkan si X di sini. Kita apakan ya? Kedua ruasnya diapakan nih? Dibagi seper X, Bu. Dibagi seper X atau dikali seper X ya? Atau Kali seper X. Kali seper X. Ya. Jadinya ini Y aksen ditambah X ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ditambah 1 per 1 per X. X sama dengan 0. Nah, kita maunya di sebelah kiri itu hanya Y aksen. Maka ini akan sama dengan apa? Min X dikurang 1 per X. Kurang 1 per X. Oke, nah ternyata ini adalah bisa kita pisah, maka dia merupakan PD orde 1 variabel terpisah.
sini kita diminta mencari solusi umumnya nih. Nah, yang ini sudah jelas ya. Kita dapat memisahkannya dengan mudah. Jadi langsung aja, jadi sebelah kirinya adalah 1 kurang Y kuadrat DY, sebelah kanannya adalah sin Sin X. X dx. Nah, kita integralkan kedua ruas. Integral 1 adalah Y, integral Y kuadrat 1/3 Y pangkat 3. 3, integral sin min cos. Nah, jadi inilah solusi dari persamaan diferensial yang diberikan. Ini adalah solusi umumnya. Ini ada soal. Coba kira-kira nomor 1 itu metode apa ya? Nomor 2 metode apa? Gimana? Kira-kira yang mana yang harus kita pakai faktor integrasi dan yang mana yang berubah terpisah? Coba. Kira-kira nomor 1 apa ya? Berubah terpisah. Oke, nomor 1 berubah terpisah. Nomor 2. Oke, ini tadi Devri mau mencoba menjawab nomor 2 ya, Devri ya. Iya, Bu. Nomor 2. Faktor integrasi. Oke, ini tadi jawaban si Devri. Nah, gimana ini Devri? Coba kamu jelaskan. Baik, Bu. Bu, izin, Bu. Ribut nggak apa-apa ya, Bu? Apa? Karena di sini, Bu, suaranya ribut gitu, Bu. Oh, Jadi nggak apa-apa. Jelas kok suara Devri. Jelas suaranya. Silakan Devri, gimana ini? Baik. Dikerjakan. Baiklah, Dev, kita menjelaskannya nomor 2 ya. Yaitu Y aksen, jika diketahui itu Y aksen kurang 2Y, sama dengan E pangkat 2T. Nah, jika kita ingin mengerjakannya, kita cari dulu yaitu new T-nya. Yaitu dengan cara E pangkat integral min 2 dt. Jadi hasilnya E pangkat integral min 2 dt itu sama dengan E pangkat min 2t. Nah, dari situ kita cari solusi umumnya, yaitu YT. Sama dengan kita masukkan rumusnya solusi umum, yaitu 1 per new T dikali integral dari new T gt dt. Nah, setelah itu kita masukkan 1 per new T-nya itu menjadi yang tadi, yang di atas ini, yang kita cari itu, yaitu 1 per E pangkat 2T, dikali kita masukkan new T-nya sama GT-nya, E pangkat min 2T kali E pangkat 2T dt. Jadi hasilnya itu sama dengan 1 per E pangkat min 2T. Jadi ini kita kalikan E pangkat min 2T itu kali E pangkat 2T, yaitu menjadi integral dari 1 dt. Nah, YT itu sama dengan 1 per E pangkat min 2T kali T tambah C. Nah, setelah itu hasilnya yaitu dapat Devri, yaitu E pangkat min 2T kali YT sama dengan T tambah C. Itu, Bu. Oke, jadi solusinya adalah YT sama dengan per E pangkat min 2T kali T tambah C. Yang lain gimana? Setuju dengan Devri? Kalau saya ada sedikit berbeda, Bu, di integralan integral E pangkat min dt itu, Bu. Integral E pangkat min dt. E pangkat min dt. Yang mana? Yang mu-nya? Ya, Bu, yang setelah dioperasikan si Devri di bawah solusi umum baris kedua. Ini? Bedanya di mana? Ya, Yang mana, Selfie? kalau saya, ya, Bu, yang itu, Bu. Ini? Yang atas lagi kursi ibu, Bu. Ini? Iya, Bu. Pengintegralnya berbeda dengan selfie. Selfie gimana?
Ini kan si mu-nya adalah E pangkat min Min 2T. 2T. Ya, mu-nya E pangkat min 2T. Jadi GT-nya E pangkat 2T. Jadi E pangkat min 2T dikali E pangkat 2T berapa ya? Gini Bu, kalau Devri kan di new-nya E pangkat min 2T. Kalau Selfie pakai TE min 2T, itu bagaimana ya Bu? Kenapa ada T? Dari mana munculnya T? Coba Selfie kirimkan versi jawaban kamu gimana? Biar kita cek. Sama dengannya min 2 E pangkat 2T ya Bu. Kalau Selfie sama dengan Iya, sama dengannya E pangkat 2T, bukan T ya, bukan TE pangkat 2T. Jadi ini sudah iya, benar Bu. yang dikerjakan Devri bahwa si GT-nya E pangkat 2T. E pangkat 2T dikali E pangkat min 2T itu adalah 1 ya, karena E pangkat 0 jadinya. 1. Baik, Satu. Yang lain gimana? Sama dengan Devri? Sama Bu. Setuju. Setuju ya. Oke, jadi Selfie tadi silapnya di GT-nya ya, ada dikali dengan T ya. Iya, silap ada. Kirain tadi ada T-nya Bu. Tidak ada. Baik, Bu. Oke, sekarang yang nomor 2 sudah jelas ya? Jelas dapatnya? Nomor 1 siapa? Anda mau coba nomor 1? Apni, Furqan, Intan, Adinda mungkin atau Nila. Nomor 1. Berarti yang nomor 1 tadi itu pakai Apni, katanya pengubah terpisah. Udah dapat solusinya Apni? Belum Bu. Gimana kendalanya? Coba. Tadi katanya ini pengubah terpisah. Jadi kesulitannya di mana kira-kira? Pemisahannya udah bisa diperoleh? Gimana cara memisahkannya? Y aksen sama dengan minus Y kuadrat sinus X. Min Y kuadrat sin X. X, Bu. Ya. Oke, kemudian kita maunya di kanannya itu adanya sin X aja ya. Gimana caranya? Berarti kita kalikan kedua ruas dengan min 1/Y kuadrat bisa ya. Kalau kita kalikan. Atau kita bagi dengan Y kuadrat jadinya. Ya nggak? Gimana Abni? Nih, Intan atau yang lain mungkin? Dikalikan dengan min 1 per Y kuadrat, Bu. Oke, jadinya apa? Min Y aksen Per Y kuadrat. per Y kuadrat. per Y kuadrat sama dengan sin X ya. Iya, Bu. Ingat Y aksen itu kita bisa nulisnya adalah DY karena di sini ada X berarti DY. Ya. dx. Ini jadinya apa? Min 1/Y kuadrat dy DY sama dengan X. Nah ya. Oke, sin X. terus. Jadinya ini bisa kita tulis dengan min Y pangkat min kuadrat ini jadinya sin dy sin X X ya. dx. Nah, Iya, Bu. sekarang solusinya kita berarti harus integralkan nih. Ini diintegralkan hasilnya apa ya? Siapa bisa? Coba integral min Y pangkat min 2 dy. Min Y pangkat min 1. Min Y pangkat min 1. Min 1. Nah, integral sin Cos X. Cos. cos X. Ini tambah C. Tambah C. Kita maunya di sebelah kirinya itu Y.
Jadinya, dikali negatif. oke, ini dikali negatif dulu boleh. Berarti Y-1 sama dengan min 1 sama dengan min cos X min cos cos X C ya. Min C, min. Oke. Jadi ini seper Y sama dengan seperti sama dengan min Min cos cos X. X min cos C. X kurang C. Ini bisa kita tuliskan menjadi apa? Kita maunya Y sama dengan nih. Y sama dengan kita maunya. Dikalikan dengan Y min. sama dengan kan tadi Dengan 1 per 1 per min cos X kurang C. Jadi Y-nya Per sama dengan Y 1 sama dengan per 1 per min cos X kurang C. min cos X kurang kurang C. C. Oke, jadi inilah solusi umum untuk Umum. persamaan diferensial yang nomor 1. Gimana? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Jadi untuk kesimpulan kita pada hari ini, kalau kita diberikan persamaan diferensial yang sudah kalian pelajari, ada berapa metode untuk hari ini? 2, Bu. 2 ya. Jadi ada metode faktor integrasi, ada metode apa satu lagi? Ubah terpisah. Ubah terpisah. Bisa, Bu. Nah, kira-kira ada kesulitan dalam memahami materi ini? Kesulitannya di mana? Kalau Intan gimana? Kalau untuk self-esteem itu kadang bermasalahnya saat mengintegralkannya, Bu. Saat mengintegralkannya ya masalahnya. Iya. Kan Jeffrey di terpisahnya, Bu. di mana? Terpisah aja, Bu. Ubah terpisah itu. Saat memisahkan variabelnya ya. Berarti itu aljabarnya itu harus dilatih. Delphi pengintegralannya Iya. berarti harus dilatih lagi. Kan kita sudah belajar ya kalkulus integral ya di semester berapa itu kalian belajar? 2 ya, Dua. kalkulus Iya, integral. Bu. Nah, jadi harus lebih dilatih lagi. Konsep integralnya, konsep aljabarnya bagaimana. Harus banyak latihan ya. Oke, sebelum nanti tugasnya akan di-upload ya untuk dikerjakan, silahkan didiskusikan dengan tim kelompoknya dan dikumpulkan sesuai waktu yang telah kita sepakati ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak? Silahkan berlatih. Semangat belajarnya ya. Sekian saja dari saya hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.